Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apil Khairil Ahmad dari kelas 12 PPLG 3. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek kelas 12 Pendidikan Pancasila. Nah, jadi proyek itu dengan bertema penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Dengan berjudul Informasi Membuat Video Presentasi tentang Nilai-nilai Pancasila di Bidang Teknologi. Bagaimana sih peluang penerapan Pancasila di era digital? Seperti kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara yang digunakan sebagai pedoman hidup berbangsa. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan, tapi nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di era digital seperti sekarang. Semua kegiatan dipermudahkan dan didukung oleh teknologi yang serba canggih. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh peluang penerapan Pancasila di era digital. Lanjut ke bagian peluang penerapan Pancasila. Apa sih peluang penerapan Pancasila? Jadi peluang penerapan Pancasila adalah kesempatan dan usaha untuk mencapai persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, ini cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Berikut penjelasannya. 1. Menyaring budaya asing di era digital. Seperti sekarang ini, budaya asing dapat dengan mudahnya masuk ke Indonesia lewat internet. Perlu diketahui, ada banyak ideologi asing yang bisa masuk. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan negara Indonesia. Pancasila bisa menjadi penyaring atau penyeleksi budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa. Dengan Pancasila, kita bisa membedakan mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan mana yang tidak. Pancasila juga dapat membantu kita untuk mengambil hal positif dari budaya luar yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, menjaga keberadaan bangsa. Eksistensi atau keberadaan bangsa adalah keadaan ketika suatu negara diakui keberadaannya oleh negara atau bangsa lain. Pancasila bisa jadi alat untuk menjaga eksistensi bangsa di tengah kehidupan global yang penuh persaingan. Dengan Pancasila, kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat, beradab, dan berbudaya. Pancasila juga bisa menjadi landasan untuk menjalin kerjasama dan toleransi dengan berbangsa-bangsa lain. Ini artinya hubungan Indonesia dan negara lain bisa semakin baik dan bertambah pada kemajuan negara. Lanjut ke bagian 3, yaitu sumber inspirasi bangsa. Tidak hanya jadi pedoman hidup, peluang penerapan Pancasila di era digital adalah bisa sebagai sumber inspirasi. Pancasila bisa jadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas. Dengan Pancasila, kita dapat menggali potensi dan bakat yang ada dalam diri kita sebagai bangsa yang cerdas. Pancasila juga bisa memberi arah dan tujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas. Ini artinya perkembangan iptek bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Lanjut ke bagian 4, yaitu landasan membuat aturan. Seperti saya jelaskan sebelumnya, di era digital seperti ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Manusia bisa melakukan kegiatan apapun di internet atau media sosial, termasuk berkomentar sesuka hati. Ketika ada banyak komentar menyinggung, sara, dan kabar bohong, maka ini bisa membuat perpecahan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila hadir dan bisa digunakan sebagai landasan pembuatan aturan dunia siber atau digital.
Dengan begitu, masyarakat Indonesia bisa berselancar di internet dengan nyaman dan tentunya keamanan terjamin. Nah, ini contoh penerapan Pancasila di era digital. Setelah mengetahui beberapa peluang penerapan Pancasila di era digital, berikut ini contoh yang bisa dilakukan sehari-hari, yaitu pengumpulan dana melalui website, menyuarakan persatuan di media sosial, mengoreksi informasi hoaks, berdiskusi jarak jauh, kampanye kemanusiaan di media sosial, dan yang terakhir, ikut komunitas-komunitas yang positif. Berikut ini sumber yang saya gali. Nah, itulah penjelasan tentang peluang penerapan Pancasila di era digital. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.